Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Hasan dari Jira ID. Ya, hari ini gue mau nge-review sih Moto G45 5G ya. Kebetulan ini unit bukan pinjam, tapi ini unit gue beli sendiri dari officialnya Motorola ya. Waktu harga rilisnya itu masih 2,599 apa 2699, dan kemarin gue beli itu masih di 2.399.000. Udah lumayan lah, dapat potongan lah ya. Terus juga kenapa gua mau nge-review ini device. Jadi ini device kan karena edisi Motorola comeback ke Indonesia ya. Dan biasanya tuh Motorola tuh selalu nyajiin HP-HP yang berkualitas ya. Tentunya Motorola kan sudah sangat berpengalaman. Nah, gue berharap Motorola itu benar-benar balik dengan bawa device yang oke banget. Dan rupanya itu pun terbukti dengan kebenarannya. Ya, tanpa basa-basi lagi, langsung aja ketika lo beli si Motorola G45 5G ini, lu langsung dapat nih unitnya nih ya. Udah gua buka unitnya, terus juga lu dapat softcase-nya, dan yang gua beli itu warna blue. Terus juga di dalam paket itu selalu ada ya kartu garansi, kabel charger, sama adapter. Udah, cuman ada itu aja. Selebihnya garansinya baik Lenovo. Terus produksinya di mana? Di Satnusa Batam. Jadi satu pabrik sama Xiaomi, satu assembly ya, sama Xiaomi, sama Asus, terus sama Huawei. Pokoknya dia satu assembly lah ya. Oke, langsung aja kita bahas si Motorola ini. Oke, langsung aja ya, si Motorola G45 ini. Nah, ini yang gua punya warna biru. Terus juga kalau kita lihat ya, lu udah pasti tahu lah desainnya itu coverbacknya pakai leader gitulah ya desainnya dia. Sampai nantinya kan ada yang produk baru dia H60 Fusion, itu juga sama ada leader gini, cuman kameranya 4, terus dia pakai dimensi berapa, udahlah pokoknya dia MediaTek, ini Qualcomm. Jadi langsung aja gua bahas speknya aja. Jadi untuk si Motorola ini, kalau dari desain dia tuh standar aja. Di sini itu kelihatan plastik ya. Terus dia pakai ada volume button up, terus ada volume power on off. Terus di bawahnya itu ada lubang jack audio, masih ada dapat type C, lubang type C, terus ada speaker ya kan. Terus juga speakernya ada, dia tuh dual speaker. Terus juga di bagian atasnya nih, dia masih ada lubang mic nih satu. Jadi micnya itu nggak cuma satu, jadi ada dua, atas bawah. Terus di belakangnya ada LED ya, cuman dua ya, standarnya dua LED. Terus di sini ada emboss 50 MB, di sini ada logo Motorola. Udah gitu aja, simple banget, desainnya sangat simple. Terus juga pas perlengkapan pembeliannya dia tuh nggak dikasih tempered glass ataupun kayak macam anti gores tuh, dia nggak dapet. Jadi lo mau nggak mau lo harus cari sendiri. Dan ini kebetulan gue coba pakai yang punya siapa ya, pokoknya yang ada lah di rumah. Gue pakein, kalau nggak salah ini masih punya Oppo Reno ya, ternyata muat juga, walaupun di sini ada kelebihan dikit. Intinya kalau untuk full layar masih termasuk muat layar. Oke, lanjut lagi. Jadi pada Motorola ini nih apa aja sih aplikasi bawaannya? Yang pertama Google Family udah pasti. Terus ada aplikasi folder Moto, di situ ada Moto, ada Moto Secure, Moto Family, Family Space, ada Games, ada Moto Unlock ya. Apa nih, Moto Unplug ya. Pokoknya kayak gitu. Terus ada apa lagi nih? Ada Smart Connect. Jadi Smart Connect itu untuk konekin antara device ke device atau device ke laptop gitu loh. Jadi semacam ekosistemnya Motorola nantinya, entah lu mau dari device ke tablet, itu juga belum gue uji karena gue belum ada tabletnya. Terus kalau kita geser ke kanan, sebenarnya nih aplikasi 3D ini itu cuma ada 3, Etalase, Vision Plus, sama Kompas. Sisanya aplikasi yang udah gue install gitu. Nah, langsung aja kita bahas speknya ya. Speknya ini pakai Snapdragon 6S Gen 3. Nah, ini termasuk Snapdragon dengan kualitas menengah atas, atau kalau kita pakai aplikasi untuk ngeceknya itu setingkat apa sih, dia setingkat Qualcomm 695, atau rebrandingnya dari 695 lah ya. Kalau kita cek lewat DevCheck ini pasti akan dikenali sebagai Qualcomm 695 gitu. Tuh kan 695. 6S Gen 3 itu 695 kalau pakai DevCheck gitu, karena emang mirip-mirip sih, cuman beda clockingnya doang, dia ada berapa tingkatannya. Kalau prosesornya sama. Terus kalau kita bicara untuk GPU, dia pakai Adreno 619
ya. Tapi frekuensinya termasuk tinggi loh, 900 MHz. Kalau dibandingin 6S 6 Gen 1, gue lebih pilih ini sih, walaupun 6 Gen 1 itu udah 4 nanometer gitu. Kalau nggak salah ya, tolong dikoreksi. Terus juga displaynya itu udah 720p, terus PPI-nya itu 269. Ya tinggal lihat aja nih. Nah, cuman di sini tuh refresh rate-nya tuh kelihatannya tuh cuman 90 ya. Tapi dia udah support 120 tuh, 60, 90, 120. Terus memorinya juga sudah UFS, RAM aslinya 8 GB, terus bisa di-extend sampai jadi 16 GB. Jadi 8 plus 8. Nah, nih tipenya udah UFS. Oke, terus Bluetooth-nya juga nggak termasuk Bluetooth lama ya, udah 5.2 kalau nggak salah ya. Gitu. Terus apa lagi ya? Oh iya, terakhir gue dapat pembaruan, sudah mendapatkan update ke Android 15. Tuh, sudah Android 15. Oke. Jadi dengan update Android 15 ini kalian juga dapat fitur-fitur Android 15, dan tentunya kenapa gua langsung coba ini handphone mungkin sekitar 2 atau 3 minggu ya. Udah 2 minggu atau 3 minggu gua pakai. Ini handphone itu nggak terlalu banyak masalah dan bener-bener nyaman sih. Untuk sekelas HP 2 jutaan, menurut gua dia paling merajai sih dibanding kalian beli HP-HP dengan harga 2 juta, chipsetnya masih 4G, apalagi MediaTek yang 4G 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 gitu. Alah, sudah lah gitu loh. Nanggung tambah dikit dapat barang bagus kayak gini gitu. Nah, selain itu dia juga dapat bonus nih, bonus langganan Vision Plus. Jadi kalian bisa nonton gratis untuk premium Vision Plus itu selama 1 bulan. Oke, fiturnya si Motorola itu banyak, termasuk fitur-fitur gestur ya. Dia lebih mengutamakan fitur-fitur gesturnya, kayak misalnya lo mau misalnya swipe to split atau apa. Nah, terus uniknya lagi, Motorola itu rajin banget bikin tutorial atau bikin semacam tutorialnya. Oh, kayak gini loh cara penggunaannya. Nah, ini bener-bener apa ya, bener-bener imajinatif gitu. Jadi orang itu nggak bingung gitu, nggak cuman sekedar tulisan tapi dikasih lihat, oh video penggunaannya seperti ini. Jadi bener-bener edukatif lah, masa imajinatif kayak ini nih. Nah, dia tuh semua selalu diberikan gitu loh. Jadi nggak cuman tulisan tapi bener-bener step by step berupa video gitu. Jadi orang bisa pakai gitu. Yang awam jadi bener-bener ngerti, kayak fast torch ya, kayak misalnya digoyang-goyang gini dia nyala lampu belakangnya gitu. Set set gitu. Tuh, nyala kan? Matiin lagi gitu. Mudah tuh. Mudah. Terus juga keunggulannya apa aja sih untuk bagian jaringan ya? Keunggulannya si Motorola G45 ini, jaringannya udah 5G dan gue udah pernah coba di Telkomsel. Hasilnya ya karena 5G-nya masih NSA ya hampir so-so lah dengan 5G yang lain, dan gue bandingin sama 5G-nya Transsion yang gue pakai ini untuk ngerekam nih, si Tecno 30 5G. Nah, itu normal-normal aja, malah kalau misalnya di kondisi normal sih speednya lebih kenceng ini karena Mimonya 4x4. Ya, tapi si Camon juga 4x4 sih, tapi ya so-so lah gitu. Nggak ada masalah untuk jaringan. Terus juga kayak untuk gua kan karena ngetesnya nggak cuman Telkomsel ya, cuman Telkomsel dan Indosat aja. Dan di Indosat dia benar-benar speednya cakep banget. Terus kalau kita lihat secara detail ya, misalnya gua mau cek GPS. Nah, biasanya kan gue lebih suka GPS tuh belakang-belakang nih gue kasih unjuk aja ya, karena GPS ini benar-benar bagus banget tuh. Dia aja sekali search aja, pertama kali nongol aja bisa dapat 56 loh. Ini tuh di atas standar dari Uni SoC ataupun MediaTek, dia jauh lebih tinggi tuh. Ya, lihat tuh. 33/49/56. Ini kondisi malam dan di dalam rumah deket jendela, cuman posisinya di lantai 2. Bagusnya kalau di ngetes GPS itu tanpa obstacle, nggak harus dalam rumah, baiknya di luar rumah. Dan kita nggak ada masalah nih di sini, satelit Cinanya dapat. Nggak seperti brand ZTE yang harus dioprek dulu GPS-nya, ini nggak perlu. Dan ini udah gua tes jalan dan bener-bener normal, nggak ada masalah. Baik itu lagi pas pertama kali buka Maps, itu blue dotnya nggak ada macam-macam, dia tetap standby, nggak ada loncat-loncat, dan pokoknya termasuk cakep. Gua buat navigasi, misalnya gua nggak ikutin map, nanti dia reroutingnya seperti apa, tetap berjalan normal, rerouting lagi, nggak ada stuck karena networknya oke. Terus juga untuk GPS-nya itu oke. Jadi menurut gua GPS nggak jadi pembahasan di sini. Oke, pokoknya GPS udah paling mantep lah. Nah, terus kalau kita ukur jaringannya ya, gimana sih kalau misalnya di lingkungan gua atau di daerah gua, di daerah Tangerang ya. Nah,
Jadi gue cek pakai seluler Z, ini SIM satunya Indosat. Nah, lu lihat tuh ya, RSRP-nya normal, RSSI-nya normal. Terus kalau misalnya kita lihat ya, ini di slot 1, slot 2-nya aku pakai XL bawaan dari dia. Sama, nggak ada masalah juga. Nah, kalau mau lihat yang detailnya, ya untuk signal kita tinggal buka setting aja. Signalnya dapat berapa sih angkanya? Langsung aja kita lihat di sini. Biasanya dia ada di about phone, kita buka di device detail. Nah, kita cari nih di sini nih. SIM 1 status ini SIM 2 ya. Ini SIM 2. SIM 2-nya kalau kita lihat tuh signal strength-nya tuh min 93 dBm, 47 ASU. Ini udah termasuk cakep. Selama dia nggak sampai minus 110 tuh udah wow gitu loh. Nah, kalau SIM satunya kita liatin, nah ini nih dapat 4G plus, nah dapat 88 dBm, 52 ASU. Ini makin cakep nih, makin ke kanan nih ya tuh, minus 88. Nah, lebih bagus dari yang SIM 2 nya, tapi overall signalnya tuh kayak gini tuh ya, penuh, nggak macam-macam. Pokoknya bener-bener gue kaget sih. Ini kelihatannya device biasa-biasa aja, ternyata luar biasa. Nah, ini yang gue bilang nih, ada yang namanya RAM booster on. Nah, tuh bisa mentokin sampai 16 GB. Tuh, ada juga dia bikin AI auto. Nah, jadi sebenarnya bisa juga di set AI. Jadi tergantung nih kebutuhan kalian berapa, nanti biar AI lah yang bekerja untuk RAM kalian. Baru kali ini loh ada untuk RAM extended itu modulnya itu pakai AI auto. Sangat jarang, baru ada di sini loh. Di Transsion itu nggak ada, di ZTE nggak ada. Kalau Asus emang nggak ada sih gitu. Nah, kalau kita bicara UI, dia punya personalifikasi yang berbeda dari yang lain. Motorola ini bisa ngatur hurufnya, bisa ngatur warna sendiri, bisa mau ngatur icon shape-nya gitu, lock screen-nya segala macam. Pokoknya bagus lah. Yang paling gue suka itu sound-nya, ringtone-nya itu masih ringtone bawaannya dipertahanin loh. Nah, asik kan? Masih ada, ini yang gue tunggu-tunggu nih dari device ini. Terus ringtone bawaan yang lain kayak notifikasi. Tuh, simple-simple aja. Nah, ya kan? Simple-simple aja, nggak neko-neko lu Motorola lo. Personalifikasinya tuh bisa kayak gini. Bisa di set dengan sesuka hati tuh. Mau warna apa bisa, nah, ya kan? Asik loh dia tuh. Mau yang warna terbaru bisa. Pokoknya warnanya cakep-cakep lah, ciamik-ciamik lah. Terus juga fontnya bisa tinggal pilih loh, mau font kayak apa aja ada tuh, dia udah sediain tuh. Bagus gitu loh. Terus juga temanya juga disediain tuh, macam-macam temanya tuh. Dan emang agak sedikit out of the box si Motorola ini, ngasih HP harga segini dengan software yang bagus dan juga jeroannya bagus gitu. Nah, untuk hasil UFS-nya nih, CPDT-nya nih, ini bener-bener gak ngecewain sih. Kalau kita lihat rate-nya itu udah sekitar 300, maka rate-nya kemungkinan bisa 500 loh. Tuh kan. Kenceng cuy. Oh, hampir mendekati 500 loh. Ini udah termasuk kenceng banget. Nah, ini aku coba cek dari Indosat aja kan. Indosat, pakai Indosat 4G Plus, hasilnya gimana. Nah, ya kayak gini dapatnya nih kalau di tempatku ya, walaupun udah bagus tapi ya begini gitu loh. Masih segini aja udah bersyukur lah ya, daripada yang lain-lain tuh lebih lemot lagi kalau pakai Indosat di sini. Ini udah termasuk oke. Oke, yuk kita testing si HOK. Nah, ini kalau aku lihat ya, di HOK ini grafisnya ini bisa dapat ultra, resolusinya juga ultra. Tapi grafis keseluruhannya itu bisa di 3 aja, yaitu kalau misalnya mau main normalnya ini cuma dapat 60 fps, tapi kalau kita main pakai game mode, kita setel di turbo itu bisa dapat 90 fps. Oke. Jadi untuk main HOK ya 90 fps nya dia nggak ada ngedrop aman kok. Nah, kebetulan kemarin gue coba juga pakai si Shizuku nih, Shizuku sama Takostat ini, rupanya dia itu nggak jalan kalau di Android 15, entah kenapa ya, mungkin masih butuh pembaruan dari Shizuku-nya dan Takostatnya. Nah, kalau untuk game Mobile Legend dia bisa kebuka nih high frame rate-nya di super atau 90 fps, terus grafiknya juga bisa di ultra sih, cuman disaranin di high. Nah, kalau gue suka main di ultra kemarin, cuman ada kejadian nih.
kejadiannya dia tuh nagih gitu loh, bukan panas bukan apa, layar juga nggak gitu berasa panas, ya biasa aja gitu loh, suhunya biasa, nggak ada macam-macam. Terus untuk woodring itu tetap ya bisanya rata kiri, tapi kalau kita mau set di 60 bisa, hasilnya kayak gini tuh. Oke nih gengs, game terakhir yang gua mau kasih lihat yaitu Garena Delta Force. Nah ini kalau kita lihat settingannya nih, ini agak sedikit ngeselin loh ini. Ini dia bisa kasih grafik itu smooth ultimate loh, dia masih dapat 60 fps loh. Kalau 90 sih nggak bisa, tapi 60 fps ultimate, HP harga 2 juta loh. Sementara setelah kita testing game-game tadi ya, gue mau kasih lihat fitur-fitur kameranya. Dia AI Racer ada, cuman langsung kalau kita langsung ke video nih ya, misalnya di video ini itu nggak ada pilihan lu mau 60 fps 30 fps tuh nggak ada. Gue udah cari kemana-mana nggak ada pilihan itu. Yang ada di video itu ada settingan cuman sini doang gitu. Oke. Dan dia dilengkapi dengan audio zoom atau AI audio tuh. Nah, kelebihannya ada itu, jadi nanti AI-nya itu yang akan memfokuskan gitu, suara mana sih yang lebih difokusin di daerah mana, nah dia yang akan pilih gitu. Terus kelebihannya untuk merekam dia sudah ada stabilizernya, jadi ada stabilizationnya, jadi pas rekam gambar itu nggak goyang gitu. Dan hasil kameranya nanti akan gua share di sini berbarengan dengan video ini. Kamera depannya seperti apa, kamera belakangnya seperti apa, hasil recordingnya seperti apa. Terus juga ya kalau misalnya kita ambil yang gampang-gampang lah ya, kalau foto kayak selfie nih, gue lagi selfie nih, gue pakai si Canon 30 5D. Nah hasilnya tuh kayak gini tuh, ini karena ada sinar ya, sinyal kayak itu tuh. Kalau kita lihat sih di sini memang gambarnya fotonya itu nggak sebagus banget untuk selfie-nya, tapi menurut gua lumayan mal gitu. Jadi sebenarnya belum ada Moto AI untuk di kameranya, jadi kalian jangan negatif thinking dulu, ini memang belum tersedia Moto AI. Dan gua berharap semoga aja sih tiba-tiba dikasih Moto AI, kan lebih enak lagi gitu loh gitu. Terus fitur-fitur kameranya ya tadilah, kalau kita lihat dia udah ada night vision, panoramanya nggak ngebug kayak punya Transcend ya. Nah dia bisa semua sisi nih, kiri kanan atas bawah bisa, jadi lu mau begini ada. Kalau Transcend kebalik, gua model begini dia ini ikut berubah kemana-kemana. Jadi misalnya kayak gini nih, dia yang tadi udah nyamping dia cuma bisa ke atas begitu, nggak bisa, tapi dia harus ikut begini lagi. Jadi nggak bisa 4 sudut Transcend itu. Nah gimana dengan efek slow motionnya? Ya normal lah ya. Nah cuman itu ada yang namanya video dual capture, terus ada juga spot contour. Jadi gue mau ngambil yang warna ini aja nih, yang ini aja, yang lain ntar warna hitam putih, cuman ada warna ini doang yang bakal nyala, kayak punya Oppo dulu loh, kayak Oppo Reno 5 dulu lah. Jadi yang lain hitam putih, cuman ada yang ini aja yang nyala tuh, ya kan gitu. Terus gue juga bisa pilih spot colornya, modelnya rekaman. Jadi kalau gue pilih warna yang ini nih, spotnya gue mau ambil warna ini doang yang berwarna, sisa hitam putih tuh, mana aja hitam putih tuh. Oke tuh, karena gue rekam. Nah ini kelebihannya kayak gini tuh, gue bisa ambil warna-warna tertentu ketika gue mengambil video. Oke, cakep, fiturnya bermanfaat, bagus, seru aja pakai fitur kayak gini. Dan hasil videonya itu bisa diedit sesuai dengan kemauan kalian. Jadi di sini tuh ada fitur stabilize, ada enchant, export frame, terus ada mode speednya berapa, terus kalian mau crop kayak apa aja bisa, video efek crop bisa dikasih efek juga. Nah ini download dulu nih efeknya tuh, macam-macam efeknya tuh, ya kan. Ini kerennya Motorola tuh gini, efek aja ada banyak tuh untuk video tuh. Oke, mengenai baterai, jujur aja selama gue pakai device ini baterai benar-benar awet. Kayak gue main tuh 1 jam 35 menit ya, itu baterainya itu masih 64% ya. Ya, oke, yang mau tahu engineer mode-nya ya, dia memang beda dari MediaTek. Nah, ini engineer mode-nya. Nah, kalian tinggal pilih nih yang mana. Misalnya kalian mau pilih
menunya PC. Nah, kalian bisa buat ngecek nih, buat ngecek GPS segala macam nih. Kalau misal kalian di second, kalian cek nih di sini nih, tertarik. Jadi gitu aja dari gua untuk review device Motorola G45 5G yang sangat cantik ini ya. Sebenarnya ini nggak ada cacatnya ya. Cuman masalahnya itu ada keterbatasan ya, mungkin kayak rekaman, minusnya itu rekaman cuma bisa 30 fps, nggak bisa 60 fps. Terus itu aja dari gua. Kalau kalian mau tanya-tanya mengenai device ini, bang bakal dapat update nggak? Ini pertama kali launching tuh masih Android 14, pertama kali gua buka segel. Terus gua denger dari dari temen juga lah, kok dapat Android 15. Ya udah gue coba update, dapat Android 15 gitu sorenya. Ya udahlah, langsung update. Oke, gitu aja dari gua. Makasih banyak udah nonton channel gua. Selebihnya kurang maaf kalau ada kata-kata yang tidak teratur dan kurang terkonsep seperti yang lain. Jadi ya udahlah, gitu aja. Oke, makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.